Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore untuk sobat BSI. Em, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertemuan 13, yakni penggunaan aplikasi OnCloud. Ya. Didahului dengan pendahuluan, OnCloud merupakan suatu perusahaan dengan proyeknya yaitu OnCloud Project. Slogan perusahaan ini adalah Your Cloud, Your Data, Your Way. OnCloud merupakan salah satu perangkat lunak berbagi berkas gratis dan bebas seperti halnya Dropbox, Mediafire, dan lain sebagainya yang menyediakan pengamanan yang baik. Memiliki tata cara yang baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan mengakses data yang secara lancar terintegrasi dengan perangkat teknologi informasi yang tujuannya mengamankan, melacak, dan melaporkan pengguna. OnCloud menempatkan kontrol kepada pengguna teknologi informasi itu sendiri dan juga menawarkan penyedia layanan pusat dan bagian transmisi yang berfungsi untuk menyediakan solusi sinkronisasi dan berbagi pengguna. OnCloud merupakan dapat memberikan akses terhadap berkas-berkas secara universal dengan menggunakan antarmuka jaringan atau web DAV. OnCloud dipelopori oleh Frank Farlitz saat ia sedang membicarakan mengenai aplikasi bebas dan terbuka. Proses pemasangan tidak banyak membutuhkan syarat-syarat pada sistemnya dan tidak membutuhkan izin khusus. Kantor pusat OnCloud di Amerika terletak di Boston, dan kantor cabang di Eropa terletak di Jerman. Kita eh, melihat sudut sejarah OnCloud itu sendiri. Ide mengenai OnCloud muncul sejak 3 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada Januari 2010. Maaf, saya ralat 3 tahun yang lalu. Ya. Saat itu Frank menginginkan perangkat lunak gratis dan bebas untuk dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan dan juga membutuhkan sesuatu yang mudah digunakan, aman, fleksibel dalam mengatur berkas, dan tanpa mengalami kemunduran pada tempat penyimpanannya. Dalam perjalanannya, proyek tersebut bergerak dan menemukan berbagai kontributor. OnCloud berhasil membuat berbagai macam rilis dan tersedia dalam 42 jenis bahasa di dunia. Kemudian proyek ini semakin beralih menjadi komersial sebagai usaha pengembangan terhadap pengguna perusahaan. Pendiri dari OnCloud ada Marcus Rex, selaku CEO dan pendiri dari OnCloud, telah berkutat dalam dunia sumber terbuka selama 20 tahun. Melalui karirnya itu, ia sering bergabung dalam area-area penting yakni pasar Linux, SUSE, dan kemudian novel. Termasuk dalam hal teknisi, pengembangan produk, manajemen dan marketing, dan eksekutif. Belakangan ini Rex menjabat sebagai wakil direktur senior dan manajer umum di unit bisnis SUSE, Linux Open Platform Solution dari Novel. Sebelumnya ia memegang jabatan sebagai Chief Technology Officer di Linux Foundation yang bertugas memimpin semua inisiatif teknis dan teknis utama dalam interface terhadap anggota dan tim penasihat Linux Foundation yang merepresentasikan di kernel community. Marcus Rex merupakan alumni dari Harvard Business School General Management Program.
Ran Karliczek, yakni merupakan CTO dan pendiri Awan Cloud. Beliau juga merupakan pelopor dari Awan Cloud itu sendiri. Karliczek telah lama menjadi kontributor dalam dunia sumber terbuka dan anggota penting dalam KD. Karliczek telah berada dalam tim manajemen selama 10 tahun dan pernah menjadi kepala unit dan direktur manajer dalam berbagai macam perusahaan internet yang berbeda-beda. Sejak tahun 2007, beliau memimpin awalan dari pengembangan jaring sosial dan produk-produk e-commerce untuk 500 perusahaan. Di tahun 2010, beliau memulai karirnya bersama Aunke dan seterusnya hingga sekarang. Lalu ada Holger Dyrov selaku wakil direktur bagian sales dan marketing dan juga co-founder telah berkutat dalam dunia sumber terbuka selama 19 tahun membangun dan mengembangkan perusahaan dan pasar sumber terbuka. Pada tahun 1993, Dyrov bergabung bersama SUSE dan mengembangkan keseluruhan produk, sistem pemasaran dan lainnya dari tahun 2001 hingga 2004. Beliau menjabat sebagai manajer umum Americas for SUSE, membangun hubungan yang lebih besar guna kebutuhan kontak. Di tahun 2004, beliau pindah ke Jerman dan menjalankan manajemen produk dan pemasaran untuk SUSE. Sebagai wakil direktur dan pengembangan bisnis, beliau juga mencoba untuk memperluas jaringan OEM dan mengembangkan pasar baru dan juga partnerships. Secara khusus, dalam komputasi cloud, Holger pernah menjadi wakil direktur utama di Open Source Business Alliance, yaitu organisasi bisnis sumber terbuka terbesar di Eropa Tengah. Lalu ada Joseph Eckert, adalah wakil direktur bagian komunikasi. Eckert memiliki pengalaman dari 25 tahun berhubungan dengan dunia teknologi, hubungan masyarakat, dan komunikasi. Beliau memulai karir besarnya itu bersama Dun & Bradstreet, Burson Marsteller, IBM, dan Compaq HP. Pernah beliau menjabat sebagai wakil direktur bidang komunikasi dan memegang peran penting lainnya di perusahaan SUSE. Eckert pernah direkrut untuk bergabung dalam Lockmail dan kantornya terletak di Budapest, Hungaria. Selain itu, Eckert pernah bekerja dalam boutique PR di firma Baker Communications, memegang jabatan penting dalam Virtual Iron dari Oracle, Quam Renit dari Red Hat, likewise EMC, Sopra Talent, Open Exchange, dan Canonical. Eckert juga memiliki gelar BA dan MA dari Universitas Seton Hall di New Jersey. Lalu ada Matthew Richards selaku wakil direktur dan mengurus bidang produk. Richards adalah seorang pembuat strategi produk dan telah memiliki pengalaman dalam hal ini dan industri teknologi informasi selama 18 tahun. Beliau telah banyak membantu puluhan perusahaan untuk menciptakan dan mengeksekusi strategi, teknologi, dan komersialkan produk baru perangkat lunak. Akhir-akhir ini, beliau sedang meluncurkan Agile Cloud Solutions untuk CA Technologies dan mengkomersialkan SUSE Studio untuk SUSE Linux Enterprise Business. Richards memiliki gelar Mechanical Engineering dari Dartmouth College dan MBA dalam New Product and Venture Development dari MIT. Kita masuk
ke dalam pembahasan fitur-fitur eh, OnCloud, itu dapat akses data kapan saja, berbagi data dengan mudah, sinkronisasi data kapan saja. Hal baru dari OnCloud 5, mesin pencarian akurat, tatap muka antar pengguna, opsi batal hapus, peningkatan dalam OnCloud 5 itu ada kontak, verifikasi berkas, dokumentasi pengguna. Fitur lainnya, pengaturan tema, kalender, migrasi, dan percadangan berkas. Aplikasi pembuka dokumen, pengingat tugas, penyimpan eksternal, galeri, pusat aplikasi. Fitur admin, ya, itu ada LDAP maksudnya, atau direktori aktif, terus ada penyimpanan eksternal, dan juga ada fitur login. Pusat dokumentasi yang ada pada OnCloud itu untuk server 5.0 stabil, terus server 4.5 stabil, terus desktop client 1,2 stabil, ada server pengembangan. Model bisnis, OnCloud memiliki model desain yang berbeda dari Dropbox dan Box.net. OnCloud tidak menjual tempat penyimpanan, melainkan perangkat lunak yang dijual. OnCloud adalah tempat pengaturan untuk tidak mengontrol data, melainkan untuk memberikan fasilitas terhadap pengguna untuk mengontrol data. Karena model bisnis OnCloud berbeda, maka ekosistem OnCloud akan melihat berbeda dari apa yang telah ada di pasar. Kode etik komunitas pada OnCloud. 1. Perhatian, hormat, kolaboratif, pragmatis. Yang dibutuhkan agar dapat menggunakan OnCloud, hosting web yang mendukung PHP 5, dan juga MySQL atau SQLite. SQLite. Kopi dari OnCloud server terbaru, ya, dalam hal ini kita mencoba dari OnCloud server 5, terus URL untuk akses remote domain. Yang dapat dilakukan dengan OnCloud, mengenkripsi berkas. Ya, jika ada seseorang yang membajak server, berkas tidak akan terbaca dengan enkripsi tersebut. Mengakses data melalui sebuah jaringan tatap muka, membagi data secara personal atau publik, membuat versi dokumen, kalender, dan berbagi kontak. Aplikasi ponsel saat ini tersedia di Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Android, iPhone, atau iPad. Saat ini layanan cloud storage sudah banyak bertebaran di internet, dari yang gratisan hingga berbayar. Contoh yang populer saat ini adalah Dropbox yang menyediakan space sebesar 2 GB secara cuma-cuma yang bisa di-upgrade hingga maksimal 18 GB. Kemudian ada lagi Google Drive, SugarSync, SpiderOak, dan Microsoft SkyDrive. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita akan mencoba membuat layanan cloud storage sendiri yang dapat digunakan untuk pribadi, komunitas, maupun lembaga atau perusahaan. Di sini kita akan menggunakan sebuah CMS atau Content Management System yang memang khusus dibuat untuk layanan cloud storage mirip Dropbox ataupun Google Drive. Nanti CMS tersebut adalah OnCloud yang dapat diunduh secara cuma-cuma dan merupakan salah satu perangkat lunak sumber terbuka atau open source. Dalam hal ini kita akan coba praktek aplikasi dari OnCloud. Ya, OnCloud termasuk dalam kategori infrastruktur as a service atau IaaS. Karena kita mau membangun sebuah hardware secara virtual. Ya, dengan OnCloud, kita dapat menyimpan file, folder, kontak, audio, galeri foto, kalender, dan dokumen lainnya. Kita juga dapat mengakses file dan melakukan sinkronisasi file yang terdapat pada server OnCloud dengan perangkat mobile, desktop, atau peramba web. Langkah pertama adalah memastikan bahwa di environment server kita sudah terinstall software sebagai berikut. Pertama, tolong siapkan Apache HTTP server versi 2 ke atas. Misalnya PHP versi 5.0.1
ke atas. Ada PHP 5, PHP 5 JSON, PHP XML, ya. Em, Terus untuk database dapat menggunakan SQLite, nah, SQL 5.1 ke atas atau PostgreSQL 8 ke atas. Ya, apa CHTTP ini ya untuk bisa nampil di browser. Kalau untuk database-nya ya tadi MySQL 5.1 atau SQLite itu untuk bisa membuat database dalam eh, apa dalam MySQL tersebut. Untuk sistem operasi dapat menggunakan Linux. Kalau bagi rekan-rekan yang punya Linux ada atau yang biasa kita gunakan, termasuk saya juga ada Microsoft Windows, ya kan. Terus bisa juga untuk Solaris, macOS juga maupun keluarga BSD atau seperti hanya FreeBSD, NetBSD, OpenBSD dan lain-lain. Selama terdapat web server HTTP dan PHP serta database engine seperti SQL, Lite, MySQL dan lain sebagainya, itu OnCloud juga mendukung autentifikasi menggunakan pengguna berdasarkan LDAP setelah yakin mesin yang akan kita gunakan atau perangkat hardware yang kita akan gunakan sudah memenuhi persyaratan di atas, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengunduh atau mendownload paket on di alamat ini ya di https titik dua slash dua kali oncloud.org slash oncloud strip download strip 4 strip 0 strip 0 ya. Untuk pengguna Linux dapat menggunakan perintah berikut ya, wget strip q strip ketik http titik dua slash dua kali oncloud.org slash oncloud strip download strip 4 strip 0 strip 0 titik tanda pisah tar z j e f strip c p strip r spasi oncloud slash bintang spasi slash pad slash tempat slash web server. Untuk catatannya yang berwarna dilah silakan disesuaikan sesuai dengan direktori public underscore HTML Anda masing-masing. Contoh, ini ada CentOS slash Fedora titik slash map slash www slash HTML atau di Debian slash Ubuntu atau Ubuntu ya maksudnya titik dua slash map slash www. Ya untuk CentOS dan Fedora seperti ini. Untuk Debian atau Ubuntu seperti ini. Ya, disesuaikan sama operating system masing-masing. Dalam hal ini di Linux ya, kan masing-masing distro beda-beda. Setelah tersalin, selanjutnya kita akses alamat hostnya. Misal dalam contoh kali ini saya menggunakan localhost sehingga akan tampil halaman untuk membuat sebuah akun administrator seperti sebagai berikut. Ya. Silakan klik pada menu advance. Untuk mengubah direktori tempat data akan disimpan dan ditentukan database yang akan digunakan apakah SQLite, MySQL atau PostgreSQL. Saran saya jika data atau penggunanya tidak terlalu banyak kita bisa menggunakan SQLite. Sedangkan jika datanya besar maka menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Jika kita menggunakan MySQL atau PostgreSQL sebagai database-nya, maka sebelumnya kita harus membuatkan database terlebih dahulu. Untuk membuat database di MySQL beserta pengguna dapat menggunakan query berikut. Create database ya untuk perintah query-nya. Create database berarti kita membuat database ya kan. Kasih nama database-nya oncloud. Ketik koma. Lalu masukkan perintah grant all on oncloud ya
bintang 2. DB user at localhost identified by DB task. Pemerintah plus privilege. Sedangkan untuk PostgreSQL sebagai berikut: create user DB user with password DB pass titik koma, ini untuk membuat user ya, terus lalu membuat database dengan perintah create database spasi on cloud owner DB user yang kita baru buat sebelumnya, terus encoding UTF-8 gitu. Terus grant all privilege on database on cloud di DB user titik. Jadi sebenarnya apa sih itu grant all? Jadi grant all ini perintah ya, sebuah perintah yang memberikan hampir semua hak akses kepada sebuah user yang kita deklarasikan. Jadi secara nggak langsung kita memberikan hak akses lah untuk si user yang ada yang kita sudah tentukan maksudnya. Jadi grant all privilege, jadi memberikan semua privilege untuk user tertentu yang kita tentukan di sini. Contohnya grant all privilege on database untuk database on cloud untuk si user DB user yang sudah kita buat sebelumnya pakai create user. Jadi kita memberikan akses penuh gitu, ya kepada user DB user kalau di sini. Nanti untuk teks-teks yang warna merah ini kalian sesuaikan ya, nggak mesti harus nama database-nya cloud terus usernya dengan nama DB user gitu kan ya. Itu harus disesuaikan oleh perangkat masing-masing ataupun keinginan masing-masing. Setelah itu kemudian isi form untuk koneksi database pada instalasi OnCloud dengan nama database pengguna dan kata sandi database yang telah kita buat tadi. Ya. Nanti di sini kalau Linux itu advance data foldernya kita ketikkan seperti ini. Di contoh pakai satu Linux /var/pw/data. Nanti konfigurasi database mau pakai SQLite atau MySQL kita pilih. Nanti database usernya isi, database passwordnya apa, database name-nya apa, localhost ini setup. Ya. Setelah terisi dengan benar, selanjutnya klik finish, maka OnCloud akan membuatkan struktur tabel pada database dan memasukkan satu akun administrator yang tadi kita buat. Berikut adalah tabel yang dibuat oleh OnCloud. Jadi nanti di MySQL kita masukkan perintah use open OnCloud database change, berarti aktif nih si database yang kita buat tadi OnCloud-nya, terus masukin perintah sort tables, nanti akan muncul tabel apa saja yang ada di dalam si database OnCloud tersebut. Nanti pada saat pertama kali kita menjalankan OnCloud yang sudah kita install akan muncul galat seperti ini. Can it modify header information and that already sent by output start at, gitu kan? Tersebut karena memang salah satu bug kecil dari versi OnCloud yang kita gunakan. Untuk mengantisipasinya, cukup mudah buka file berikut dengan menggunakan text editor. Lain perintahnya adalah /pet /tempat /instalasi /upload /files _aud viewer /app-info /app.php. Kemudian hapus white space pada akhir baris kodenya hingga akhir penutup tag PHP. Ini kurang lebih seperti ini. Ya, tag PHP kita ini terus di blank line yang menjadi sebagai berikut ya, dirubah menjadi seperti ini, kurang lebih seperti itu. Baik, itu saja pembahasan pada pertemuan 13 ini mengenai materi OnCloud. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum kurang dipahami, kita akan diskusi ya. Terima kasih dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ketidaksesuaian penyampaian materi, mohon dimaklumi, dan apabila ada yang harus eh, apa namanya disempurnakan, maka eh, kritik dan saran mungkin bisa kita sama-sama berdiskusi. Jadi apabila ada salah lain, brain, um, enggak, maksudnya komentar positif dengan kita. Terima kasih. Saya, assalamualaikum.